Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah video ini bisa kami buat guna menyampaikan materi dari makalah kami untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran fikih di MI atau SD dengan judul Konsep Dasar Pengajaran Fikih di Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar. Pendahuluan. Peningkatan mutu pendidikan adalah sebuah keniscayaan jika suatu bangsa ingin tetap eksis dalam persaingan di era globalisasi. Tuntutan pendidikan tentunya juga akan semakin berat dan semakin tinggi. Sehingga setiap lembaga pendidikan dituntut harus mampu beradaptasi dengan iklim persaingan yang begitu ketat. Memang hal ini tidak mudah bagi pendidik di negeri ini. Namun, upaya perbaikan dan pengembangan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah dalam bidang pendidikan nasional kita saat ini harus diakui dalam sebuah langkah real menuju ke arah pengembangan standar mutu pendidikan secara menyeluruh. Terlebih untuk era modern seperti sekarang ini, dengan pembelajaran pendidikan agama, peran guru sebagai penyampai materi tidaklah ringan. Kemampuan guru untuk menjadikan anak-anak mengerti agama tidak saja diukur dengan kemampuan anak didik dalam memahami agama, tetapi diharapkan lebih dari itu. Anak-anak didik diharapkan mampu memahami, mengamalkan, dan melaksanakan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk itu, guru pendidikan agama harus memiliki kompetensi keguruan yang memadai. Kompetensi guru dimaksudkan adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam meningkatkan kemampuan belajar anak. Oleh karena itu, tujuan penulisan makalah ini diharapkan menjadi salah satu pedoman bagi guru pengajar dan juga sebagai penambah wawasan bagi kita semua ketika suatu saat nanti menjadi seorang pendidik, khususnya ketika seorang pengajar yang akan mengajar anak-anak sekolah dasar di materi fikih. Kita masuk ke materi, yaitu pembahasan. Yang pertama adalah A. Tujuan dan ruang lingkup pembelajaran fikih di SD atau MI. Seperti yang kita tahu, yang telah disampaikan oleh kelompok 1 minggu yang lalu, fikih secara bahasa berarti pemahaman atau tahu pemahaman yang mendalam yang membutuhkan pengarahan potensial akal. Syamsul Munir Amin mengemukakan bahwa fikih merupakan ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara atau syariat yang berhubungan dengan amaliyah yang diusahakan memperolehnya dari dalil-dalil yang jelas. Definisi ilmu fikih secara umum adalah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun berbentuk masyarakat sosial. Nomor 1. Tujuan pembelajaran fikih di SD atau MI. Pembelajaran fikih yang ada di madrasah saat ini tidak terlepas dari kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Kurikulum Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia sebagaimana dimaksud adalah kurikulum potensial yang telah disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing pendidikan. Sehingga kurikulum ini sangat beragam. Pengembangan kurikulum Permenak yang beragam ini tetap mengacu pada standar kompetensi lulus pendidikan agama Islam dan bahasa Arab, lingkup materi minimal, dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai tingkat kelulusan minimal. Sesuai dengan tujuan dan fungsi pembelajaran fikih, mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk membekali siswa agar dapat: yang pertama A. Mengetahui dan memahami cara pelaksanaan hukum Islam, baik yang menyangkut aspek ibadah maupun untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Yang B. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran Islam, baik dalam hubungan manusia dengan Allah, dengan diri manusia itu sendiri,
sesama manusia dan makhluk lain maupun hubungan dengan lingkungannya. Pemahaman dan pengetahuan tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, serta dapat menumbuhkan ketaatan beragama, tanggung jawab, dan disiplin yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun sosial dengan dilandasi hukum Islam. Yang kedua ialah ruang lingkup pembelajaran fikih di SD atau MI. Mata pelajaran fikih yang merupakan bagian dari pelajaran agama di madrasah mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya. Karena pada pelajaran tersebut memikul tanggung jawab untuk memberi motivasi dan kompensasi sebagai manusia yang mampu memahami, melaksanakan, dan mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdhah dan muamalah, serta dapat mempraktekannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Di samping mata pelajaran yang punya ciri khusus, juga materi yang diajarkannya mencakup ruang lingkup yang sangat luas, yang tidak hanya dikembangkan di kelas. Ruang lingkup pelajaran fikih meliputi A. Fikih ibadah yang menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang baik dan benar, seperti tata cara taharah, sholat, puasa, zakat, dan haji. B. Fikih muamalah yang menyangkut pengenalan dan pemahaman ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Fendi Pradana, NIM 203190294, kelas PGMI. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai SKL, KI, dan KD di pembelajaran fikih di SDMI. Yang pertama, SKL. SKL sendiri merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL sendiri ditetapkan pada Permendikbud nomor 20 tahun 2016, serta ruang lingkup SKL itu sendiri ada 3, yaitu standar kompetensi lulusan satuan pendidikan, yang kedua kelompok mata pelajaran, yang ketiga setelah mata pelajaran. Terus selanjutnya itu KI atau kompetensi inti, itu merupakan operasional SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu. KI sendiri dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait. Yang pertama yaitu sikap keagamaan, kompetensi inti 1, terus sikap sosial atau kompetensi inti 2, pengetahuan kompetensi 3, dan yang terakhir penerapan pengetahuan kompetensi 4. Terus selanjutnya yaitu KD. KD sendiri yaitu kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. KD atau kompetensi dasar ini sendiri dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Pembahasan selanjutnya yaitu tanya jawab. Sekian, akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.